Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya anak-anakku? Harapan ibu kalian dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya. Senang rasanya ibu dapat mendampingi kalian dalam masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini. Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 251 Jakarta. Masa pengenalan lingkungan sekolah untuk SMP Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Selamat datang di SMP Negeri 251 yang bersih, hijau, berprestasi, kolaboratif, dan berkreatif. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan judul Cara Belajar yang Efektif. Sebelum memberikan materi, Ibu Anas akan memberikan motivasi dulu buat kalian. Motivasi itu adalah mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya, dan lakukan apa yang kau bisa. Lakukan apa yang kamu harus lakukan sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Artinya, belajarlah dimanapun kamu berada. Kerjakan dengan kemampuan yang ada dan menggunakan sarana-sarana yang kalian punya. Lakukan, pasti kamu bisa. Pada masa pandemi sekarang ini adalah suatu ujian bagi kita semua. Mau mengeluh atau mau menghindar, itu bukan solusi. Justru kita sebagai siswa semakin ditantang untuk tetap semangat dalam belajar dan tentunya berprestasi walaupun sekarang sedang pandemi. Nah, bagaimana untuk mencapai suatu prestasi itu dan caranya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti dulu apa itu belajar dan apa itu belajar yang efektif dan bagaimana cara-cara belajar yang efektif itu untuk mencapai suatu prestasi. Ada hal yang dilakukan baik oleh anak kecil, anak remaja, dewasa, hingga tua, yaitu belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu, tidak juga mengenal umur. Baik itu tua, muda, di sekolah, di kantor, maupun di tempat kerja. Dan dimanapun mereka berada, semua orang harus belajar. Karena belajar itu dapat mendewasakan kita. Dan setiap orang yang belajar mendapatkan perubahan, baik itu tingkah laku, pengetahuan, maupun keterampilan. Untuk dapat berprestasi, kalian harus dapat menciptakan belajar yang efektif dan benar. 1. Mindset yang benar. Sama seperti kalau kita mau berolahraga, kita harus pemanasan terlebih dahulu. Nah, sama juga kalau kita akan belajar, sebelum belajar kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, yaitu mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kita harus dibuka. Jangan belum apa-apa sudah antipati. Aku sudah bisa. Kecil itu gampang kok. Aku takut. Aku gak suka dengan pelajaran itu. Nah, kalau kalian sudah komentar seperti itu, kamu tidak akan bisa menerima pelajaran atau masuk ke dalamnya. Yang kedua, belajar kelompok. Kalian juga dapat belajar kelompok bersama. Belajar kelompok dapat menjadikan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri.
sehingga kalian dapat lebih santai. Tapi sebaiknya belajar juga didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Misalnya ada paman, ada bibi, ada kakak, atau ayah dan ibu. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah kalian membahas pelajaran-pelajaran yang belum dipahami. Nah, yang ketiga adalah rajin membuat catatan kecil atau buku yang kecil. Bagian-bagian yang penting dari pelajaran sebaiknya ditulis atau dicatat di dalam kertas yang kecil atau buku yang kecil. Karena kertas yang kecil atau buku yang kecil itu dapat kamu masukkan dalam kantong sehingga kamu bisa bawa kemana-mana dan dapat dibaca atau dipelajari dimanapun kamu berada. Yang keempat, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya disertai dengan rencana yang baik. Membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar kita yang kita lakukan ini sudah maksimal atau belum. Maka buatlah target untuk mendapatkan nilai yang maksimal, yaitu dengan cara membuat jadwal belajar yang baik. Yang kelima, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka kita harus disiplin, kita harus menjalankan dengan baik, menggunakan waktu untuk belajar dengan baik, tidak bermain-main, tidak bercanda, kita harus serius dalam belajar. Belajar tidak boleh sambil bermain. Dan yang keenam, aktif bertanya atau ditanya. Jika ada pelajaran yang belum paham, kita harus bertanya, berani untuk bertanya baik kepada guru, kepada teman, maupun kepada orang tua dan siapa saja yang kita anggap lebih tahu. Karena dengan bertanya, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dan kita akan ingat apa jawaban yang diberikan oleh guru, orang tua, maupun teman-teman kita. Dan yang ketujuh adalah jujur dalam mengerjakan ulangan ataupun ujian. Hindarilah mencontek. Ketika kita sedang mengerjakan ulangan atau ujian, kita harus berani bersikap jujur. Karena dengan mencontek, itu akan membuat sifat kita menjadi anak yang curang atau pembohong. Kebohongan, baik dimanapun juga, itu adalah awal dari kejahatan. Nah, ingat, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Yang kedelapan, mengerjakan PR dan mengulang pelajaran yang sudah dikerjakan. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak dapat mengerjakan PR. Untuk malas mengerjakan PR, besok saja, nanti saja. Ingat, kerjakan tugas dengan baik, dengan rutin. Belajarlah dengan rutin. Ulangi pelajaran yang hari ini diterima sehingga besok bila ditanyakan, kita dapat ingat lagi. Dan yang kesembilan, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok buat diri kamu. Kegiatan apa yang kamu suka. Misalnya, kamu suka silat, kamu suka main basket, kamu suka main raket atau bulu tangkis, suka menyanyi. Ikutilah kursus. Ikutilah kegiatan tersebut. Karena dengan begitu, kalian dapat menambah pengetahuan ataupun belajar dari sekolah ataupun dari luar sekolah. Dan yang ke-10 adalah trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Ya, kalian dapat berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Mencoba. Kalau tadi gagal, coba lagi sehingga kita bisa bereksperimen, menemukan yang baik sampai akhirnya kita bisa. Nah, ini wajib kalian terapkan di dalam diri kalian. Nah, itulah beberapa penjelasan dari Ibu tentang cara belajar yang efektif. Masih banyak lagi yang kalian dapat pelajari. Untuk mencapai suatu prestasi, kita juga dapat menggunakan berbagai media, berbagai sumber, baik itu dari internet, dari buku-buku, maupun dari buku-buku digital yang sekarang lagi marak. Ya,
Baiklah, selamat mencoba trik-trik dan cara yang Ibu berikan hari ini. Niscaya kalian akan sukses mampu dan bisa. Anak-anak, dari semua itu kita dapat simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses. Untuk memperoleh hasil belajar maksimal harus dimulai dari diri sendiri dengan mengubah mindset atau pola pikir kita. Terlebih di masa pandemi ini kita dituntut untuk kreatif dan menghilangkan rasa malas. Belajar itu dari mana? Dari mana saja. Jadi sumbernya banyak. Tidak hanya dari guru, tetapi bisa dari teman, orang tua, dan orang-orang yang berpengalaman dari kita. Sarananya juga banyak, dari media, internet juga, ya, dari buku-buku digital, juga buku-buku sumber-sumber yang lain yang dari sekolah. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita berprestasi. Ini adalah hasil belajar dengan memakai cara-cara belajar yang efektif. Membiasakan diri belajar dengan ketekunan, fokus, dan sumber-sumber media yang ada. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tekun berlatih akhirnya menghasilkan hasil yang lebih baik. Ini juga belajar yang kreatif. Dengan berkreatif, berkreasi, akhirnya mendapatkan suatu prestasi. Tetap berprestasi, jangan takut untuk mencoba. Itu pesan Ibu Guru, ya. Cobalah, kamu pasti bisa. Ya. Tetap waspada dan jaga kesehatan, jangan kendor untuk belajar di masa pandemi ini, ya. Oke? Kita juga akan melihat lagi. Nah, ini adalah yang terakhir tugas dari Ibu Guru. Setelah kalian melihat video yang sudah ditayangkan tadi, jelaskan isi video yang sudah kamu lihat dan kamu dengar. Buatlah sebuah kalimat untuk memotivasi belajar diri sendiri atau memotivasi diri kalian agar kalian menjadi anak yang berprestasi. Oke, sampai di sini dulu materi dari Ibu Guru. Sampai jumpa di lain waktu. Kalian pasti bisa. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sukses.